saya sembah Allah, tapi ada juga Tuhan anak, ada juga Bunda Maria, yaitu Tuhan ibu, ada Roh Kudus juga. Nah, sedangkan orang yang masuk ke dalam masjid semuanya mengatakan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan. Dalam solat, tasyahudnya setiap orang yang mengerjakan solat 5 waktu itu 2 kali. 1 kali solat, 2 kali tasyahud. Maghrib tadi kita tasyahud pada rakaat kedua, tasyahud lagi pada rakaat yang ketiga. Isya nanti begitu juga, tasyahud kita pada rakaat yang kedua, rakaat yang keempat tasyahud lagi. Subuh begitu juga, tasyahud rakaat pertama, rakaat kedua tasyahud lagi kita. Dah. Dan tasyahud ini termasuk rukun dalam solat. Orang yang tidak tasyahud mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam solat, ana dikira solat, ana perle Allah Ta'ala. Atau tasyahud mentong sigo mentong, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ana dikeun yan hana terima oleh Allah Ta'ala solat hambanya. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat hukumnya ini wajib. Dan bila tidak dibaca di dalam solat pada tasyahud yang kedua, batal solatnya. Dan nah, ini ucapan di lidah. Ini yang disebut dengan ucapan lidah. Tapi ketika masuk di dalam solat tidak sesuai pikiran ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan perbuatan. Oke, perbuatannya rukuk, sujud, i'tidal dan salam. Betul, lisannya mengucapkan Al-Fatihah, lisannya membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lisannya membaca Allahu akbar dan seterusnya. Tapi hatinya tidak sejalan. Hati tidak sejalan. Nah, pada waktu hati tidak sejalan di sinilah ini yang disebut dengan syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi, syirik yang kadang-kadang tanpa disengaja, kadang-kadang tanpa disadari oleh si hamba, dia masuk di dalam jebakan yaitu syaitan. Ayah, mari saya baca satu hadis. Dalam hadis itu kata Rasulullah, kalau budak dipanggil manusia ini untuk menghadap Allah, solat 5 waktu maksudnya. Kan kita ni solat 5 waktu ni kan berarti latihan sebelum dipanggil tak pulang. Ini kan kita dipanggil, tapi masih bisa pulang. Panggil waktu maghrib, kita belum pulang, masih tinggal di masjid ni, yang itikaf, yang ngaji. Nanti panggil isya, habis isya kan kita tak itikaf lagi. Habis isya kita semuanya kebanyakan pulang kan? Habis subuh, solat subuh, kita pun tidak itikaf, pulang kita. Habis zuhur, selesai solat zuhur, pun kita tidak pulang. Kita pulang atau kerja. Dah. Tapi setiap dipanggil kita datang, setiap dipanggil Allah Ta'ala kita datang. Ayat Allah salat. Hakikatnya yang memanggil Allah, zahirnya yang memanggil muazzin. Maka kalau orang memahami sebenarnya panggilan itu Allah Ta'ala yang menghendaki, maka jangan begitu panggilan hayya 'alas shalah itu gelisah dia kalau masih sibuk dengan selain solat, gelisah. Ada timbul rasa gelisah kalau dia masih punya pekerjaan yang belum selesai, sedangkan ini sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ada rasa gelisah inilah yang menandakan bahwa hatinya punya hubungan dengan Allah, connect dia. Berarti dia hamba ni tak putus hubungan batinnya dengan Allah. Ketika dia bergerak untuk pergi menuju ke tempat solat, berarti dia memiliki kekuatan yang Allah kehendaki untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala.
Dalam hadis dikatakan bahwa ketika panggilan azan itu sudah berkumandang, maka iblis dia perintahkan semua setan. Setan di sini adalah jin-jin kafir, jin-jin kafir, jin-jin murtad, jin-jin yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Dipanggil jin-jin semuanya, setan-setan itu dipanggil. Wahai tentara-tentaraku, sekarang kalian bertebaran. Pergilah ke seluruh penjuru bumi, datangi setiap umat muslimin, cegah mereka untuk mengerjakan ibadah salat. Dan jadi begitu azan berkumandang, itu berkeliaran setan. Di mana kita berada, di situ ada setan. Kemudian setan mulai berusaha untuk mencegah kita agar jangan salat. Setan merayu kita, membisikkan kepada kita agar jangan salat. Kemudian dihiaskan kepada kita bahwa aktivitas kita itu lebih utama, aktivitas kita itu lebih penting, pekerjaan kita itu lebih utama, dan diulur. Bagaimana supaya dia mengulur waktu salat? Ketika hamba ini tidak memperdulikan pikiran di dalam hatinya untuk mendahulukan pekerjaan daripada aktivitas salatnya, maka kalah iblis, kalah setannya. Setan ini anak buah iblis, kalah setan. Maka berangkatlah hamba-hamba ini mulai ambil air wudu. Kemudian dia mulai masuk ke dalam tempat ibadah salat, baik di masjid, di musalla, di surau, di balai, ataupun di kamarnya kalau dia tidak sempat berjamaah. Iblis pantang mundur. Begitu takbir berjamaah, udah mulai menunjukkan was-was. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Dan mulai dia baca doa iftitah, diwas-waskan lagi. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Mulai baca Al-Fatihah, diwas-waskan lagi. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Pokoknya ingat dunia. Semua dibuat agar kita tidak fokus kepada Allah Ta'ala. Jadi sejak pertama kita mendengar suara azan hingga sampai kita salam, iblis selalu membisikkan di dalam hati kita agar jangan melupakan Allah, agar jangan mengingat Allah Ta'ala, melupakan Allah Ta'ala. Dalam hadis itu kata Rasulullah, ketika iblis bukan iblis, setan, anak buah iblis. Ketika setan sudah berusaha maksimal menggoda, merayu dan membisikkan dalam hati manusia sejak azan pertama berkumandang hingga sampai dia selesai salat, ternyata si hamba tetap berusaha untuk mengingat Allah Ta'ala. Hingga sampai hamba ini keluar salat, dia minta munajat, minta ampun kepada Allah. Maka iblis ini kembali kepada bos, kepada majikannya, kepada rajanya, ialah iblis. Setan ini kembali kepada rajanya, lapor, Pak Iblis, bagaimana setan? Bagaimana tugasmu? Maka kata setan, minta maaf bos besar, karena hari ini saya tidak berhasil mencegah salah satu umat Muhammad untuk datang sholat. Bahkan dia sholat pun saya rayu, tapi dia tetap berusaha untuk fokus mengingat Allah Ta'ala. Maka iblis setan yang gagal ini kemudian diperintahkan oleh iblis untuk ditangkap. Ternyata ada polisinya juga. Setan ini ditangkap oleh iblis. Yang suruh ini iblis perintahkan kepada setan yang lain, tangkap setan ini, ikat dia, lemparkan dia, tenggelamkan di dalam laut. Tapi dalam hadis ini dikatakan dalam laut. Maaf, nelayan-nelayan hati-hati. Hati-hati nelayan. Makanya nelayan itu harus banyak zikir kalau di laut. Karena ternyata kalau setan-setan itu gagal dalam misi, rata-rata setan itu dilempar ke dalam
banyak pelaut ini lupa sama Allah. Uang banyak, rezeki banyak. Rata-rata pelaut itu kalau dapat uang itu 50, kalau bukan merah biru, jarang hijau. Jarang hijau. Tapi mereka lupa sholat. Nah itu iblis semua itu. Kerjanya setan-setan yang mungkin dibuang di laut, kerjanya dapat lagi itu goda mereka. Tapi kalau setan ini pulang membawa laporan, lapor bos, setan ini kepada iblis. Bagaimana pekerjaanmu? Lapor bos. Sukses. Si fulan yang saya goda hari ini sibuk di bengkel. Sibuk di bengkel. Asal dia tetap di bengkel. Orang dah selesai salat, dia masih di bengkel, bos. Kalau kamu hebat, maka setan yang berhasil misinya melaksanakan tugasnya menggoda manusia ini, umat Muhammad ini, diberikan hadiah dan diberikan pujian-pujian oleh sang bos, yaitu iblis. Begitulah iblis kerjanya dengan setan. Ini ada dua ya. Dalam hati kita ini. Hati kita ini sarang. Hati kita ini sarang. Sarang ini bisa ditempati dua macam. Kalau bukan malaikat, iblis. Iblis melalui setan. Kalau bukan malaikat, setan. Kalau di dalam hati kita itu patuh pada perintah Allah Ta'ala, berarti itu namanya ilham. Apa namanya? Ilham. Ilham itu bisikan dari malaikat, dan kita ikuti bisikan malaikat itu. Ayo sholat. Ya, ini kan nanti sebentar sholat 5 menit. Betul tidak? Kan sholat cuma 5 menit dulu. Sholat 5 menit kan? Tadi kita sholat berapa menit? Yang lama mengaji nih. Sholat kan sampai 5 menit tadi. Dan kalau seandainya di dalam hati kita itu kita ikuti, kita turuti was-was bisikan daripada setan, ulur waktu, kita ingin salat, tapi kemudian dibisikan ala sebentar, 3 bulan keluar salat dari masjid kita belum juga selesai mengerjakan salat. Maka ini disebut dengan namanya bisikan setan, atau dalam istilah kitab disebut dengan nama was-was. Jadi ada dua. Satu ilham, bisikannya malaikat, yang satu was-was, bisikannya syaitan. Dan tidak bisa berkumpul dua di dalam satu sarang, yaitu hati manusia. Tidak bisa berkumpul. Kalau udah masuk malaikat, nggak bisa kumpul dengan syaitan. Kalau udah ada ilham, tidak akan ada di situ was-was. Jadi orang yang ada di dalamnya was-was, maka malaikat dia menjauh dari orang tersebut, dari hamba tersebut. Dan jemaah berkaitan dengan tadi itu, salat tadi itu kita tidak perlu lama. Salat itu 5 menit itu udah bagus. Tapi kalau ingin lebih bagus, lebih dari 5 menit, ada yang sampai 15 menit, 10 menit dia salat. Saya pernah ceramah, saya bilang begini, itu kalau zaman sekarang kita hitung-hitung ya, hitung-hitung waktu kita habis, umur kita habis, apakah bermanfaat ataukah sia-sia? Lihat umur kehidupan kita dalam sehari semalam. Kita main HP berapa menit? Di luar sholat, kan nggak mungkin main HP dalam sholat. Berapa menit kita main HP? Udah, hitung aja dari ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu nonton sinetron berapa menit? Mak di belakang berapa menit nonton sinetron? Hah? Apa tuh? Sinetron India, sinetron Indonesia, 60 menit. 60 mah? Satu seri, satu judul. 60 menit nonton sinetron. Kemudian bapak-bapak nonton bola. Ini nanti malam jam 1:30 MU Manchester lawan siapa nggak tahu. Ada Ronaldo di situ. Ini sanggup begadang nih. Berapa menit kira-kira? Bapak-bapak yang suka nonton bola, anak muda, ibu-ibu nggak suka dia. 90 menit, 2 babak. 2 babak tuh. Babak 1, babak kedua kan ada istirahat, kita tunggu lagi. Kalau ibu-ibu masih kalah sama bapak-bapak. Bapak-bapak 90 menit habis waktu. Habis apa lagi?
Apa lagi mak? Nih, kalau bapak-bapak biasanya di warung kopi. Warung kopi berapa menit kira-kira duduk? Di kafe, warung kopi, warung mie. Berapa menit kita habis waktu? 120 menit kurang lebih. 120 menit kita bilang kurang lebih kalau udah duduk di warung kopi itu. Dah. Kemudian apa lagi? Main medsos, media sosial. Lihat HP, lihat YouTube, lihat FB, Instagram. Apa lagi? Baca ini, baca itu dalam HP semuanya yang tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah. Habis 200 menit lebih. Habis waktu kita. Giliran salat berapa menit? 5 menit. Yang dibohong. Jadi pertanyaannya, pantas tidak kita diazab di kubur? Pantas tidak kita diazab di kubur? Pantas. Wajar kalau kita diazab di dalam kubur. Hai 5 menit nonton. Nonton sinetron 60 menit. Sepak bola nonton 90 menit. Di warung kopi kita putar di warung kopi 200 menit. Ada orang 200 menit tuh. Kali saja tuh 1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit, 4 jam 240 menit. Ada 4 jam satu orang itu duduk di warung kopi. Ada, yakin sekali saya ada. Makanya jamaah majelis kopi itu lebih banyak daripada majelis taklim. Kala kita. Betul tidak? Memang betul kan? Fakta ini sekarang ini. Makanya warung kopi itu harus ada pengumuman di dalam warung kopi itu. Berhenti kopi dan rokok ketika sudah waktu sholat. Jadi ingatkan, jangan sampai pemilik kopi juga memberi kesempatan orang untuk lalai. 240 menit di warung kopi, sisanya 120 menit main HP. Karena sekarang lebih banyak orang pegang HP daripada nonton televisi. Nah, yang 5 menit sisanya ini adalah untuk Allah Ta'ala. Itu pun kadang-kadang dia acuh, tidak peduli untuk sholat. Na'udzubillah min dzalik. Habis itu minta surga. Habis itu minta surga. Ya Allah ya Rabbi, minta surga. Yang 5 menit pun gak dikerjakan mau minta surga. Na'udzubillah. Maka ini jauh panggang dari api kalau kita masuk surga. Surga ini bukan barang murah. Surga ini barang mahal. Bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya itu tidak akan bisa masuk kecuali diuji oleh Allah Ta'ala. Orang yang diuji dengan yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala, istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Nah, kemudian saya bagi lagi ayat. Kita hidup di dunia berapa waktu? Berapa waktu kita hidup di dunia? 3 waktu kita hidup di dunia. Pertama masa lalu, dah habis. Analisa. Kemarin itu sudah ada lagi kita. Apa saja yang kita buat kemarin sudah lewat. Entah yang kita buat banyak maksiat atau lebih banyak ibadah, yang ceritanya kemarin itu sudah habis. Kemudian kita hidup pada masa yang kedua. Sekarang ni, alhamdulillah masih mengaji, masih itikaf dalam masjid, masih zikir dalam hati, masih sholat kepada Allah Ta'ala. Inilah kita sebenarnya. Inilah hidup kita yang bermanfaat. Inilah catatan amal yang dibawa nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Jangan harap besok, karena besok tidak ada yang jamin. Nah, waktu yang ketiga itulah besok. Dan besok itu jangan harap, karena tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena tidak ada yang menjamin besok kita semua masih hidup. Waktu tsunami itu orang rasanya waktu tsunami orang merasa bahwa besok dia masih hidup. Betul tidak kan? Giliran besok ada yang senam pagi, ada yang jalan-jalan, ada yang warung kopi, waktu gempa, habis itu datang tsunami meninggal semua.
Disangkanya kubur ini untuk orang tua. Disangka kubur ini untuk 40, 50, 60, 70 tahun. Kubur itu tidak melihat kulit renta. Tapi kubur itu dia siap menerima siapa saja yang sudah dikehendaki Allah Ta'ala bila mana telah datang ajal, baik muda, tua maupun yang masih setengah tua, masih setengah muda, semuanya kalau sudah diputuskan masuk dia kubur. Maka kata Rasulullah, idza asbahta fala tanzil as-sabah wa idza asbahta fala tanzil masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau engkau bangun di waktu pagi, jangan tunggu ibadah hingga datang waktu sore. Dan kalau engkau bangun, engkau hidup masih di waktu sore, engkau masih sehat dan kuat di waktu sore, jangan engkau tunda berbuat baik hingga datang waktu subuh. Karena kenapa? Waktumu itulah saat masih engkau hidup, saat engkau berada di dalam waktu sekarang. Di saat itulah hidupmu yang sebenarnya. Karena waktu lalu sudah habis, masa depan esok tidak pasti. Arti sekarang inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Maka manusia hidup dalam 3 masa tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada syirik tadi yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang terselubung. Tanpa kita menyadari bahwa di dalam hati ini sudah masuk menyelinap di dalamnya setan. Yang kemudian setan itu membisikkan ingatan kepada selain Allah. Maka di sini sudah terjadi menduakan Allah di dalam salat. Cuma ingat, syirik khafi tidak masuk dalam kategori murtad. Kalau syirik jali, itu nyata dia menentang Allah, tidak mengakui Allah, menduakan Allah dalam ibadahnya. Dan tidak mau masuk Islam. Dia tidak percaya Allah, tidak percaya pada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran. Tapi kalau syirik khafi, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Al-Quran, dia percaya dengan Rasulullah. Tapi dalam hatinya, ketika dia mengatakan dengan mulutnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, salatku, matiku adalah hanya untuk Allah, tetapi hatinya ingat kepada selain Allah. Itu syirik juga namanya. Dan itu disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang kadang kita tidak menyadari. Maka inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, yang akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafu ma akhafu bihi min ummati asyirkul khafi. Sesungguhnya yang paling aku takuti, kata Rasulullah, yang akan menimpa umatku itu, yang paling aku takuti yang akan menimpa umatku itu adalah syirik khafi. Maka yang paling perlu kita adalah menjaga keikhlasan dan kekhusyuan di dalam ibadah salat. Ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah. Berarti tidak ujub, berarti tidak takabur, berarti tidak riya, berarti tidak sum'ah. Tetapi orang yang tidak ujub, tidak bangga dengan amal, tidak takabur, tidak sombong, orang yang tidak riya mengharapkan pujian ketika dia salat, pun tidak selamat daripada penyakit hati yang lain. Apa penyakit hati yang lain? Lupa dengan apa yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan kan salat, mestinya hanya untuk Allah, tapi pikiran terbang melayang, bukan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kata Rasulullah, aku takuti kepada umatku ketika mereka beribadah, tapi pikiran mereka melayang entah kemana. Jemaah, jadi ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, fakhtar bibalika syirkal khafi. Maka perhatikanlah hatimu, jangan sampai tertimpa dengan bahaya syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin jumpa dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita ingin jumpa dengan Allah Ta'ala? Orang kalau ingin jumpa dengan Allah Ta'ala mati,
jalan satu-satunya adalah mati, meninggal dunia. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat ini ya. Kalau ingin jumpa Allah Ta'ala, meninggal dunia dulu. Tetapi ada orang yang meninggal dunia su'ul khotimah, ada yang meninggal husnul khotimah. Ada su' jahat, ada husnul baik, khotimah penutupannya. Dan maka kunci untuk supaya berjumpa dengan Allah husnul khotimah disebutkan dalam surat Kahfi. Al-Kahfi ini ayat 110. Falyamal amalan sholihan, beramal dengan amal baik. Ini kan umum. Amal baik itu umum. Berarti yang paling utama daripada semua amal baik itu adalah salat. Ada enggak ibadah yang lebih baik, lebih bagus, lebih afdal, lebih utama, lebih penting daripada salat? Ada tidak? Ada tidak pekerjaan yang baik yang lebih baik daripada salat? Ada tidak? Coba cari ayat cari. Ada tidak pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan salat kepada Allah Ta'ala? Ada tidak? Dan kita tahu semua itu salat. Dan pertanyaannya, orang tidak menganggap salat ini pekerjaan yang lebih baik. Yang lebih baik, maka banyak aktivitas di luar salat. Ketika waktu salat, betul pekerjaan baik itu banyak, tapi yang lebih baik adalah salat. Dan salat ini bukan salat tahajud. Salat ini bukan salat duha. Salat ini bukan salat isyraq, bukan salat sunnah rawatib, bukan salat 5 waktu. Kadang-kadang ada orang juga rajin salat, tapi salat duha. Subuh enggak? Bahkan kita tanya, itu nak solat? Nak, itu solat duha. Ada rakaat 8 rakaat. Subuh nak? Hana. Kayak lewat tu. Kayak tu. Subuh hana tak? Duha nak? Nak. Bahkan rajin tak buat solat duha. Ai dibuka adamku monyok. Muhul ke lepe supaya rezeki lancar. Kerjakan solat duha. Maka kerja duha. Subuh hana nanti. Karena solat duha, habis solat duha coba baca doa. Apa doa solat duha? Allahumma inna duha'uka. Ya Allah, duha ini adalah duha-Mu. Wal baha'uka. Ya Allah, keagungan itu adalah keagungan. Wal quwwatuka. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kalau enggak ada kekuatan itu sebenarnya milik-Mu ya Allah. Wal qudratuka. Kuasa itu hanyalah Engkau yang punya kuasa ya Allah. Jadi di dalam doa itu pengakuan bahwa semua kehebatan itu hanya milik Allah. Inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit ya Allah, fa'anzilhu, turunkanlah ya Allah. Kalau petani berarti turun hujan, tanamannya itu tumbuh. Ya kan? Kalau petani jadi tumbuh. Dengan rezeki Allah turunkan dari langit. Orang yang punya kebun sawitnya menghasilkan buah. Wa in kana fil ardi fa'khrijuhu. Kalau rezekiku masih di dalam tanah, dalam bumi Allah, keluarkan ya Allah. Ini yang bisnis tambak. Begitu juga yang tanam padi, bibitnya ditanam minta dikeluarkan. Yang jual air isi ulang begitu juga, itu masuk tuh. Kalau rezekiku dalam air, di dalam tanah, keluarkan. Ya keluar air kan, dia bor air, keluar air, dia jual 1 galon 3.000. Wa in kana ba'idan faqarribuhu. Kalau jauh rezekiku ya Allah, dekatkan ya Allah. Kahit lon, ku minta bank Malaysia ya Allah. Ya hutan merantau ya Allah. Saya hanya inolong ya Allah. Tidak pernah terlihat perkembangan pertumbuhan dia dari kecil sampai remaja ya Allah. Saya mohon padamu ya Allah, dekatkan rezeki saya ya Allah ketika pulang kampung. Minta penjauh ya Allah. Dia minta kepada Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau andai kata rezekiku ya Allah sulit ya Allah, mudahkan ya Allah. Mau
beg cukup berat. Minta beg cukup berat. Nah yang tukang, nah yang buruh-buruh kasar, angkat-angkat barang. Nah yang pegawai, tapi suruh-suruh sama bos, bosnya pun kejam. Minta sama Allah bosnya itu supaya lemah lembut. Kalau sulit mudahkan ya Allah. Yang terakhir kuncinya, maka ditutup dengan kunci. Harus ada kunci penutupan doa itu. Wa in kana haraman, kalau haram ya Allah sucikan. Dikunci dengan halal, rezeki yang halal. Jadi bukan halal, haram, hatam, 3 hal. Minta rezeki yang datang yang banyak, yang sulit dimudahkan, yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan. Rezeki itu ya Allah kuncinya satu terakhir ya Allah. Kalau masih haram ya Allah, tolong ya Allah berikan rezeki yang halal. Kalau ya Allah masih bercampur dengan haram ya Allah, tolong bersihkan ya Allah sampai betul-betul bersih rezekiku ya Allah. Itulah makanya orang ramai sholat duha. Ada juga yang sholat duha tapi tinggal sholat subuh. Salah dalam beribadah, mengejar sunnah tinggal wajib. Itu sama seperti hurufkan. Dia lagi hurufkan. Dia pikir ketika sampai akhir tahun, dah 1 tahun jualan warung mie, jualan mie. Misalkan dia jual mie Aceh. Begitu dia hitung pembukuan bulan 1 sampai bulan 12 ada keuntungan 5 juta. Dan dia senang, dia bahagia. Ketika ditanya oleh istri, "Gimana Bang? Usaha kita